Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi Magister Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada. Saya Irdina Wandasya Putri dan teman saya Dwi Fitrianingrum. Dalam video kali ini, kami akan memaparkan mengenai pasangan aneh. Pasangan aneh merupakan salah satu dari subbab yang terdapat di dalam buku Homo Deus karya Yuval Noah Harari. Homo Deus merupakan buku yang berisi kemungkinan-kemungkinan masa depan dengan melihat dari sisi sains, filsafat, dan sejarah. Pada masa lalu, manusia menaklukkan dunia berkat kemampuan uniknya yang percaya kepada mitos-mitos tentang Tuhan, uang, kesetaraan, dan kebebasan. Berbicara mengenai kepercayaan manusia kepada Tuhan atau dewa, dijelaskan di dalam subbab pasangan aneh yang akan dikaji berikut ini. Inti dari subbab pasangan aneh adalah mengenai hubungan antara agama dan sains, di mana agama menciptakan suatu keteraturan sosial, sedangkan sains untuk menciptakan kekuatan. Di abad Renaissance atau abad pertengahan, urusan mengenai agama dan sains itu tidak diakui, bahkan ditolak. Jadi ketika ada saintis di abad tersebut, akan diancam untuk dibunuh. Agama merupakan kepercayaan kepada Tuhan atau dewa. Agama juga disebut sebagai mitos bagi orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan atau dewa. Mengenai kepercayaan, di dalam buku ini diberikan beberapa contoh, yaitu agama Katolik, merupakan agama yang memasarkan dirinya sebagai agama yang cinta kasih universal. Siapa yang bisa menolak itu? Tapi, mengapa tak semua menjadi orang Katolik? Buku ini menyebutkan bahwa di dalam kitab suci agama Katolik menuntut kepatuhan buta kepada pemeluknya untuk mengikuti seorang paus atau pimpinan umat Katolik, yang diklaim bahwa paus tidak pernah melakukan kesalahan. Seperti halnya seorang dokter yang percaya bahwa suatu penyakit disebabkan oleh kuman, meskipun kuman tersebut tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata. Dan seperti dukun yang mempercayai bahwa suatu penyakit disebabkan oleh arwah yang tidak dapat dilihat juga oleh mata. Mengenai kepercayaan ini, kembali lagi kepada keyakinan setiap individu, karena agama termasuk kepercayaan, maka memilih agama tergantung persepsi tiap individu. Agama adalah sebuah tatanan, dogma suci yang diciptakan sebagai petunjuk kehidupan di dunia dan disebarkan lewat beberapa media seperti Bible dan beberapa kejadian. Agama juga memberikan deskripsi lengkap tentang dunia dan kontrak di dalamnya. Misalnya, ketika manusia tidak mematuhi hukum alam yang diciptakan oleh Tuhan, maka manusia akan memperoleh bencana. Sebaliknya, jika seorang manusia patuh terhadap ketentuan Tuhan, maka ia akan masuk ke dalam surga. Ada juga yang menyebut bahwa agama adalah spiritual karena agama tidak terlihat, tapi spiritual sendiri tidak akan percaya mentah-mentah terhadap tatanan itu. Spiritual adalah tentang perjalanan mencari kebenaran. Orang yang menjalankan spiritual harus menantang agama dan kepercayaannya terhadap tatanan suatu agama untuk mencari kebenaran dari agama itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara etis mitos dengan sains. Sains semakin membuat manusia percaya dan menyembah ilmu pengetahuan sains itu sendiri. Karena sains memberikan bukti fisik dan biologis yang dapat dilihat, didengar, atau dirasa oleh manusia. Dengan ilmu pengetahuan atau sains akan membuat realita dan fiksi menjadi tidak ada perbedaan. Karena manusia akan merealisasikan fiksi mereka tersebut menjadi nyata. Contoh yang kita ketahui mengenai artificial intelligence atau AI merupakan suatu hal yang fiksi pada zaman dahulu. Tetapi saat ini, manusia mampu merealisasikannya, sehingga AI dapat berdampingan dengan manusia. Dulu, kita masih tabu dengan teknologi yang akan menguasai dunia. Tapi semenjak abad 21, perkembangan sains sangat pesat, diiringi dengan perkembangan teknologi. Sehingga saat ini, kita seolah kesulitan untuk dapat hidup tanpa adanya teknologi. Dengan sains dan teknologi, hal yang tidak mungkin bisa jadi mungkin, akan tetapi terkecuali dalam hal yang memang sakral, seperti agama. Cerita-cerita mengenai agama hampir selalu mencakup 3 bagian, yaitu ketetapan etis, faktual, serta penggabungan etis dan faktual. Ketetapan etis merupakan ketetapan yang diyakini berasal dari Tuhan dan tidak dapat diuji secara saintifik. Ketetapan faktual merupakan suatu ketetapan yang dapat dibuktikan dengan sains. Gabungan dari ketetapan etis dan faktual menghasilkan pedoman praktis bagi manusia. Di dalam subbab pasangan aneh, disebutkan contoh mengenai ketiga ketetapan yang telah dijelaskan tadi,
Salah satu contohnya adalah hidup manusia adalah sakral. Ini disebut sebagai ketetapan etis. Hidup manusia dimulai sejak kehamilan. Ini disebut ketetapan faktual. Manusia tidak diperbolehkan melakukan aborsi, bahkan sehari sejak kehamilan. Ini merupakan gabungan ketetapan etis dan faktual. Nah, dahulu orang-orang masih berdebat mengenai awal mula kehidupan. Apakah dimulai semenjak kehamilan atau saat dilahirkan? Bahkan masyarakat Kung dari Gunung Kalahari meyakini bahwa kehidupan dimulai setelah bayi diberikan nama. Disinilah sains memiliki peranan karena mampu membuktikan bahwa awal kehidupan manusia itu dimulai dari masa kehamilan. Adanya sains dapat memecahkan dilema etis yang ada. Dari contoh tersebut, kita dapat memahami bahwa sains juga terlahir dari orang-orang yang meyakini suatu agama dan berusaha untuk membuktikannya, bukan dalam rangka mempertanyakannya. Jadi, kesimpulan ini tentang tema pasangan aneh yang membahas mengenai agama dan sains adalah lebih bijak lagi apabila agama dijadikan sebagai justifikasi etis atau pedoman bagi riset saintifik, karena berpengaruh terhadap agenda dan penggunaan penemuan tersebut. Selanjutnya kita akan coba membahas mengenai gap yang terjadi di Indonesia, berkaitan dengan tema pasangan aneh yang telah kita bahas sebelumnya. Pertama, saat ini persebaran informasi kian cepat dan seringkali tanpa ada suatu filterisasi. Masyarakat Indonesia seakan masih kaget dan kagum dengan mudahnya memperoleh dan membagikan suatu informasi. Sehingga mereka pun dengan mudahnya membagikan hampir semua informasi yang mereka peroleh kepada orang lain, tanpa mencari tahu terlebih dahulu mengenai kebenaran informasi yang mereka peroleh. Sekali mendapatkan kabar maka akan disebarkan, dan merasa mereka sudah mengetahui hal itu dari awal, padahal kebenaran akan informasi itu belum bisa dipastikan. Di dalam agama sudah diberikan pedoman bahwa apabila kita memperoleh suatu berita atau informasi, maka kita harus memeriksa dengan teliti kebenarannya. Kedua, penerapan artificial intelligence atau AI untuk membantu kegiatan manusia belum sepenuhnya terrealisasikan di Indonesia. Masih banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan proses manual atau semi-manual dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini disebabkan adanya stigma teknologi nantinya akan menguasai manusia. Masyarakat Indonesia belum siap dengan hadirnya AI. Berbeda dengan beberapa negara maju, misalnya negara Jepang yang sudah mengadopsi AI untuk membantu pekerjaan masyarakat di sana. Dari hal ini, masyarakat Jepang membuktikan bahwa AI dapat berdampingan dengan manusia, bukan menggantikan manusia itu sendiri. Demikianlah pembahasan dari kami. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.